Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Ramadhani Tuzara dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan sejarah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan reformasi? Reformasi di Indonesia. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Latar belakang reformasi yaitu krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto. Saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia mulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Apa yang dilakukan Soeharto ketika mahasiswa melakukan demonstrasi? Yaitu Presiden Soeharto pun semakin terdesak akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Pada akhirnya, pada 21 Mei 1998 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia di Istana Merdeka. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, wakil presiden yang waktu itu menjabat, yaitu B.J. Habibie, otomatis menggantikan jabatan Soeharto. Dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto, maka berakhir pula Orde Baru dan beralih ke reformasi. Jelaskan tuntutan mahasiswa angkatan 1998 untuk reformasi, yaitu agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal, yaitu seperti mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menghapus duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ketika Soeharto meletakkan dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie? Presiden Soeharto meletakkan jabatan presiden kepada MA tidak bertentang dengan Undang-Undang Dasar, karena saat itu belum terjadi amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Soeharto dianggap tidak lagi mampu untuk menjabat sebagai presiden karena telah melakukan penyelewengan pada nilai-nilai Pancasila. Sesuai pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Haji B.J. Habibie, yang melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandaratis MPR 1998 sampai 2003, ucap Soeharto. Apa kondisi politik ekonomi pada masa saat ini? Hampir sama dengan masa 1998, yaitu tidak sama karena pada tahun 1998 terjadi krisis moneter. Krisis moneter atau yang juga dikenal sebagai krisis keuangan merupakan situasi di mana harga aset mengalami penurunan nilai yang tajam, bisnis dan konsumen tidak dapat membayar hutangnya, dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Apa yang akan kamu lakukan sebagai pemuda yang menjadi agen perubahan ketika kondisi politik ekonomi yang tidak sehat atau tidak baik seperti terjadi pada tahun 1998? Yaitu suatu bangsa yang besar akan bertahan karena adanya pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan kegiatan positif untuk kemajuan bangsanya. Jangan sampai pemuda malah terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif yang justru akan menghancurkan masa depannya. Untuk itulah dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda yang ke-89 ini, jatinya dijadikan bahan renungan bagi para pemuda dalam mengingat perjuangan pemuda Indonesia dahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ketika melawan penjajah hingga nyawa yang menjadi taruhannya pun tidak mereka hiraukan. Apakah realisasi reformasi saat itu sudah sesuai tuntutan mahasiswa?
yaitu tuntutan itu tidak tercapai. Yang pertama, supremasi hukum. Apa benar hukum masih berpihak pada orang-orang yang punya uang saja? Kedua, berkaitan dengan pemberantasan KKN, sedangkan KKN justru semakin banyak di zaman sekarang. Kemudian amandemen konstitusi. Amandemen ini sudah berhasil, tapi sekarang orang-orang malah berdebat lagi. Menurut Anda, akankah kejadian demonstrasi tuntutan mahasiswa akan terjadi kembali saat ini atau di masa yang akan datang seperti tahun 1988, yaitu mungkin tidak akan terjadi kembali? Jika iya, apa alasannya, atau jika tidak, apa alasannya? Alasannya dikarenakan pada masa ini sudah ditetapkan bahwa kepemimpinan presiden tidak boleh menjabat selama 2-3 tahun periode, dan masa ini kepemerintahan lebih terbuka kepada masyarakat dan berstruktur demokrasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.